Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa kembali di dalam podcast Mutiara hari ini. Sahabat bertumbuh dalam saat teduh yang seperti biasa hadir membawa keresahan dan persoalan di dalam hidup. Kita angkat untuk menjadi renungan yang kiranya membangkitkan kekuatan iman. Dan bagaimana kabar saudara di kesempatan kali ini? Kami senantiasa berharap Bapak Ibu ada dalam keadaan sehat, dilimpahkan berkat, rahmat, dan segala kebaikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun saudara berada. Dan podcast Mutiara hari ini di kesempatan kali ini akan memasuki episode yang ke-327 ya. Yang kali ini mengangkat judul Fenomena Altar Call atau panggilan altar. Nah, firman Tuhan terambil dari Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-28 yang berkata demikian. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami berdoa urapi hati dan pikiran kami. Tuntun perenungan firman Tuhan kali ini Bapa oleh kuasa Roh-Mu. Sehingga kami boleh mengerti apa yang menjadi maksud dan kehendak-Mu melalui kebenaran firman. Suci tahirkan hati dan pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau saudara mendengar kata altar call, apa yang timbul di benak saudara? Altar call itu kan artinya kalau secara harafiah panggilan altar. Memang tidak semua gereja menerapkan ada sesi altar call yang biasanya terjadi setelah khotbah ya. Di beberapa gereja karismatik, aliran-aliran karismatik tentunya banyak menerapkan panggilan altar. Selesai hambanya atau pendeta atau pastor menyampaikan kebenaran firman Tuhan, maka akan ada ajakan bagi jemaat yang merasa butuh didoakan, yang mungkin juga meresponi kebenaran firman Tuhan, yang ingin mengakui dosanya, yang ingin dilayani, atau bahkan yang ingin didoakan untuk apapun, misalnya masalah rumah tangga, masalah dalam pekerjaan, masalah sakit penyakit supaya disembuhkan. Ya biasa altar call seperti itu, saudara ya. Jadi bagaimana menurut pendapat Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus? Apakah altar call memang sangat dibutuhkan di dalam pelayanan gereja? Ya, saya tidak akan pro dan kontra, tidak akan berpihak pada pro atau kontra dalam hal ini, tetapi saya akan menyampaikan sisi positif dan sisi negatif daripada altar call ini ya. Mungkin ini juga bisa menjadi satu bahan pertimbangan. Satu bahan pertimbangan apakah di gereja perlu ada yang namanya altar call atau tidak ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, di era ketika saya baru bertobat ya, di akhir tahun 90-an, itu banyak fenomena KKR atau kebaktian kebangunan rohani ya. Biasanya setelah pastor atau pendeta tamu ini yang rata-rata notabene mereka adalah pengkhotbah-pengkhotbah kaliber nasional bahkan internasional yang diundang ke kota kami ya. Akan ada undangan altar call di akhir daripada sesi khotbah. Nah, biasanya jemaat yang maju kemudian ditumpang tangan, didoakan. Akan ada usher, akan ada counselor yang mungkin saja memfollow up. Misalnya mereka katakanlah belum menerima Yesus. Siapa tahu ada orang-orang dari non-Kristen yang ikut ibadah dan kemudian dilayani. Mereka di follow up apakah mereka mau sungguh-sungguh ikut Tuhan, menerima Kristus seperti itu. Nah, saya juga lahir baru dulu ya, bertobat juga dulu. Ya karena pelayanan yang seperti ini. Jadi untuk tujuan penginjilan, altar call itu bagus.
Jadi jemaat yang meresponi firman Tuhan, lebih-lebih jemaat baru, jemaat yang mungkin Kristen sejak lahir tapi mereka tidak punya antusiasme terhadap kekristenan, tidak punya kerinduan kepada Tuhan, berarti ini Kristen duniawi ya. Karena Kristen itu sejatinya saudara ya, hakikat dari kekristenan itu adalah mereka melekat dengan Kristus sama seperti ranting yang tidak pernah bisa hidup kalau tidak melekat dengan pokok anggur. Yang kedua, mereka akan mencerminkan Kristus. Makanya mereka disebut Kristen. Jadi Kristen itu pada dasarnya sebutan awalnya bukanlah suatu agama. Karena agama ini produk buatan manusia, saudaraku. Agama ini, kalau saudara mau lihat eksistensi agama itu ya agama Yahudi salah satunya. Tapi apa yang agama lakukan terhadap Sang Pencipta atau Yesus ketika ia menjadi manusia? Bukankah agama itu yang paling menentang keberadaan anak manusia ini, Yesus Kristus? Yes, bahkan sampai hari ini pun saya merasa bahwa kalau saudara hanya menjadikan kekristenan itu sebagai agama, maka engkau akan menggantikan Kristus yang harusnya lahir dalam hatimu, tumbuh dalam hidupmu, berakar, dan menghasilkan buah dalam hidupmu. Engkau akan gantikan dengan boleh atau tidak boleh, jangan atau ini itu, sama seperti hukum Taurat, saudara ya. Kalau Kristus lahir dalam hati dan pikiran saudara, saudara mengasihi dia, saudara mengasihi sesama juga. Saudara melakukan hukum itu bukan karena takut akan hukuman, justru karena saudara mengasihi Tuhan, saudara mengasihi firman-Nya, seperti itu. Nah, altar call itu bisa menjadi baik sekali lagi ketika peruntukannya benar. Ya, ada jemaat baru dan saya lebih support kalau altar call itu ya diperuntukkan kepada hanya mereka yang betul-betul digerakkan hatinya. Ya, mereka yang betul-betul dijamah oleh Tuhan, oleh karena kebenaran firman yang disampaikan seperti itu, mereka ditemplak oleh Roh Kudus, ya. Mungkin mereka juga pertama kali datang ke gereja langsung mereka disadarkan dan mereka ingin berkomitmen. Di dalam perjanjian baru itu ada contohnya ya, orang-orang yang dipanggil lewat altar call itu, tapi bukan dalam konsep didoakan seperti sekarang ya, tetapi konsepnya ialah untuk menerima Yesus dan memberi diri dibaptis. Itu adalah ketika Rasul Petrus berkhotbah di hadapan ribuan orang, dan di situ dia memberikan sebuah tantangan bagi mereka sehingga akhirnya mereka menerima Kristus dan memberi diri mereka dibaptis ya. Sebenarnya altar call secara tradisional itu memang seperti itu. Sebuah panggilan untuk menerima Yesus dan kemudian lahir baru, dibaptis di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yakni di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus ya, altar call akan menjadi salah bagi saya ketika itu hanya menjadi sebuah rutinitas. Ya, menjadi rutinitas karena saya melihat ada gereja yang hampir setiap minggu melakukan altar call. Dan yang maju itu lagi orangnya. Kalau seandainya yang maju itu adalah orang-orang yang baru ke gereja itu, atau mereka yang betul-betul mengalami beban berat dalam hidupnya sehingga mereka butuh didoakan, itu sih wajar ya. Tapi kalau setiap minggu yang maju altar call semua jemaat ya itu juga orangnya, bagi saya itu justru menunjukkan ada satu stagnasi atau kemunduran. Bagi saya gini, setiap kita itu dipanggil untuk menjadi dekat dengan Tuhan, untuk bergaul karib dengan Tuhan. Setiap kita tidak dipanggil untuk semata-mata dekat sama pendeta atau bergantung pada pendeta, enggak. Pendeta yang benar atau hamba Tuhan yang benar, pastor yang benar akan selalu mendorong jemaatnya untuk mengenal Kristus bagi dirinya pribadi. Pastor yang benar itu sadar bahwa dia bukanlah gembala agung.
Dia harus menuntun domba-domba Kristus kepada gembala yang sejati. Kalau domba-dombamu selalu bergantung kepadamu, mau ujian harus minta doakan pastor, mau ulangan, mau menghadapi segala macam masalah harus didoakan pastor, mau lagi sakit harus didoakan pastor. Kebergantungan kepada pastor seperti ini juga tidak baik. Itu bagi saya, saudara ya. Maka ketika saya awal bertobat, ketika saya jadi jemaat yang awam, saya pernah beberapa kali altar call. Tapi ketika saya sudah mulai bertumbuh dalam Tuhan, dalam firman-Nya, saya menyadari bahwa saya jangan selalu didoakan pendeta dong. Aku harus punya relationship, aku harus punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Aku tidak boleh terlalu bergantung kepada pendeta. Sakit sedikit, pilek sedikit, ada masalah sedikit, merengek menangis di altar call, minta doakan pendeta. Padahal kan aku bisa berdoa di rumah. Justru itu adalah iman. Ya, kalau engkau berdoa, masuk ke dalam kamarmu, tutup pintumu, kemudian berdoalah kepada Bapamu yang tersembunyi. Maka Ia yang tersembunyi akan membalas. Nah, saudara perhatikan di sini. Jadi kalau altar call setiap minggunya yang majunya orangnya itu-itu juga, yang nangis itu-itu juga, bagi saya itu adalah sebuah stagnasi atau tidak ada kemajuan. Ya, stagnan. Ya, jalan di tempat istilahnya. Tidak ada kemajuan dalam kerohaniannya. Ya, kalau saudara sudah mulai dewasa di dalam Tuhan, maaf ya, saudara bahkan tidak perlu didoakan oleh pendetamu lagi. Saya pikir seperti itu. Kedewasaan rohani artinya saudara punya relationship, punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Saudara tidak perlu bergantung sama pastor lagi. Dalam urusan apapun, saudara ya. Kecuali apa ya? Kalau saudara minta nasihat, bolehlah, ya. Tapi kalau didoakan, saya pikir nggak usah lah, ya. Saudara punya akses sendiri juga langsung berdoa kepada Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau saudara minta pendapat atau masukan dari pastormu dan lain sebagainya, boleh. Atau kita belajar nggak paham akan firman Tuhan lalu bertanya kepada pastor, tanya jawab seperti itu, diskusi boleh. Tapi kalau sudah lama bergereja, berjemaat, dan masih minta doakan terus sama pastor atau pendeta, bagi saya ya itu suka-suka saudara sih ya. Tapi kalau boleh, kalau saya bilang ya, jangan terlalu bergantung seperti itu. Ya. Yang kedua, biasanya dalam altar call ini biasanya ada musik yang dimainkan seperti itu ya. Altar call itu biasa kan, singer kemudian menyanyikan musik-musik yang mellow seperti itu. Kemudian pemain musik juga memainkan musik-musik mengiringi altar call. Kemudian ada orang-orang yang ditumpang tangan. Yang saya tidak suka ialah jangan ada muncul sebuah konsep gini, ketika habis dengar firman Tuhan, sekalipun itu oleh pembicara tamu, jangan lalu memaksa jemaat harus maju semua, supaya ditumpang tangan oleh pendeta tamu, biar masuk dokumentasi. Seolah-olah, oh banyak yang menerima panggilan altar nih, pendetanya luar biasa dipakai Tuhan. Jadi media promo. Yang kayak gini-gini tuh yang saya nggak suka, saudaraku ya. Biarlah gereja itu jujur apa adanya. Kalau memang setelah khotbah orang tidak merasakan apa-apa, atau orang merasa ya sudah saya cukup menerima kebenaran firman Tuhan dan saya merasa diberkati, dan ia tidak ingin maju panggilan altar, ya jangan dijudge bahwa dia tidak menghargai atau tidak menghormati Tuhan. Yang banyak saya lihat ialah, mari saudara-saudara, siapa yang merasa diberkati, siapa yang merasa ini angkat tangannya. Saudara yang mengangkat tangan silahkan maju ke depan, ya belum tentu dia mau maju ke depan. Merasa diberkati atau merasa ada masalah angkat tangannya, ya saya juga punya masalah. Apa setelah saya angkat tangan lalu saya harus maju ke depan didoakan? Saya pikir nggak seperti itu juga, saudara ya. Ketika kita punya masalah, ya kita bisa menyelesaikan masalah kita sendiri bersama Tuhan. Tapi kalau misalnya sekali lagi, kalau memang ada jemaat yang baru, jangan dipaksa seperti itu. Lebih baik ngomongnya siapa yang mau menerima Yesus, siapa yang mau butuh doa karena
sedang mengalami pergumulan, atau siapa yang merasa ingin mengakui dosanya, ya seperti itu boleh altar call seperti itu. Dan kalau misalnya ada jemaatmu yang sudah lama, yang biasa sudah melayani dan ikut-ikutan maju, lebih baik saudara tolak aja. Kamu sudah kenal Tuhan, ngapain kamu maju? Kamu doa sendiri sana. Seperti itu. Bahkan kalau perlu pengerja-pengerja didisiplinkan, gak usah maju kalian. Ya, menuhin altar aja. Bikin lama pulang ibadah, saudara ya. Jadi berhikmat juga dalam hal ini. Pengajaran di gereja juga sangat penting. Karena itu follow up-nya. Jemaat yang sudah datang ke gereja diajar dengan benar. Diajar dengan benar, diajar pengajaran yang murni. Jangan diajarkan sesuatu yang klinik ya seperti altar call, kemudian penumpangan tangan dengan mengoles minyak urapan, lalu semua itu dipandang akhirnya ya selalu bicara mujizat supranatural selalu seperti itu ujungnya. Akhirnya jemaat saudara akan selalu jadi jemaat yang klinik, yang mistik seperti itu, saudaraku. Saya kurang tertarik kekristenan yang seperti ini ya. Bukannya saya tidak percaya minyak urapan dan segala macam itu, cocoknya kalau ya pelayanan penginjilan aja lah bagi mereka yang masih belum kenal Tuhan di luar sana. Pelayanan penginjilan artinya KKR segala macam ya boleh, sah-sah saja, karena banyak jemaat yang mungkin tidak bergereja atau orang di luar Kristen, boleh didoakan seperti itu. Tapi kalau jemaat-jemaat yang lama ya ngapain harus selalu rutin digituin, saudara ya. Kamu diajar untuk berdoa sendiri, mengenal Tuhan sendiri. Kalau ada yang sakit di rumah sakit, boleh didoakan, dikunjungi oleh pendeta pastor. Itu hal yang benar kalau di dalam Alkitab, karena kalau ada yang sakit ya diolesi minyak di dalam nama Tuhan Yesus. Tapi imannya jangan pada minyak. Ya kadang-kadang di Alkitab juga tidak selalu harus dengan minyak, ditumpang tangan aja sudah sembuh, saudara ya. Yang penting orang tuh bertobat. Ketika hati saudara bertobat, saudara kembali dipulihkan hubungannya dengan Yesus, maka sakit penyakitmu akan diangkat oleh Tuhan. Yang penting tuh pertobatan. Kadang-kala sakit penyakit itu bisa diizinkan oleh Tuhan terjadi supaya saudara ingat akan Dia, supaya saudara berbalik kepada Dia. Lihat, bangsa Israel juga banyak contohnya ya. Ketika mereka hatinya berbalik kepada Tuhan, Tuhan izinkan mereka dijajah oleh bangsa Asyur lah, oleh bangsa Babel lah. Tapi ketika mereka hatinya berbalik kepada Tuhan, Tuhan menjadi pembela dan mereka mengalami kemenangan. Nah, ini dia yang paling penting ya dalam pelayanan. Jadi apakah saya setuju dengan altar call? Ya setuju kalau tidak dipaksakan. Yang saya tidak suka ialah altar call yang menjadi panggung untuk pastor untuk seperti mengeksposur dirinya. Ya itu saya kurang suka. Ya pendeta-pendeta yang merasa senior lalu mulai ke panggung, kemudian mulai berbahasa roh, kemudian bla bla bla, membuat jemaat bingung karena nggak ada yang mengartikannya apa yang dia omongin, kemudian mulai teriak-teriak dan sebagainya. Kemudian tetapi ya saya pribadi juga kadang ketika ada pendeta seperti ini, kok saya tidak merasakan apa yang dia katakan ini seperti dari Tuhan, seperti itu. Cuma dari dirinya aja, karena ia sedang di video atau sedang didokumentasikan. Ya, mari kita jadi jemaat atau jadi pastor yang jujur apa adanya. Kalau memang tidak ada dorongan Roh Kudus untuk altar call, ya tidak usah. Ya, kalau ada urgensinya ya apa? Perlu altar call, saudara ya. Lebih baik saja setelah selesai ibadah, kalau ada yang mau didoakan, nanti setelah ibadah temui kita. Kalau ada yang mau konseling, temui kita. Lebih baik seperti itu. Kalau ada yang mau menerima Yesus secara pribadi, lebih baik temui kita secara privacy saja ya. Tapi kalau ada orang mau altar call ya silahkan. Tapi saya lebih suka konteksnya ialah ke penginjilan di dalam ibadah-ibadah KKR atau penjangkauan keluar itu. Nah, tapi untuk jemaat dalam ya lebih baik pengajaran aja lah. Kalau saya, saudara ya, ini hikmat, ini keresahan hati saya. Karena pengalaman itu tadi, makin kesini altar call jadinya makin aneh-aneh. Makin dicari kayak seperti performance pastor di panggung seperti itu ya. Kayak dia membuat sebuah acara
selesai khotbah seakan-akan itu adalah acara utamanya. Padahal khotbah itu yang paling penting, pengajaran firman Tuhan. Setelah itu apakah orang-orang yang sudah dijamah, didoakan, ditumpang tangan itu ada pertumbuhan? Kalau tetap kayak gitu-gitu, tetap setiap minggu altar kalau nangis, bagi saya itu nggak ada pertumbuhan, saudara ya. Kalau ada pertumbuhan itu ya dia bertumbuh dalam kehidupannya, semakin kuat, semakin dewasa di dalam Tuhan. Ya, kiranya Tuhan Yesus memberkati kebenaran firman-Nya, dan mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah mengajarkan kami kebenaran firman-Mu. Tuhan, tolong kami supaya ya kami bisa menyikapi apa itu panggilan altar dengan tepat, baik itu dari gereja maupun dari jemaat Tuhan, supaya juga tidak ada tekanan dan ada paksaan untuk selalu harus menjawab panggilan altar Tuhan. Kami percaya Bapa, Engkau dekat, Engkau ada di dalam hati, dalam kehidupan kami. Kami diajar juga untuk bergaul karib dengan Engkau. Oleh sebab itu kami berdoa supaya jemaat Tuhan yang mendengarkan kebenaran firman hari ini, kami semua rindu supaya tidak selalu mendewakan atau selalu mengandalkan pastor kami. Tapi kami sadar kami mau bergaul dengan Tuhan, tidak hanya sekedar dekat dengan hamba-hambanya. Kami mau kenal Tuhan, karena kami juga adalah hamba-Mu Bapa. Kami rindu mengenal Engkau, bertumbuh, dan menjadi serupa seperti Engkau. Ampuni dosa pelanggaran kami Tuhan, suci tahirkan hati dan kuduskan pikiran kami. Kalau ada di antara kami yang masih belum menerima Kristus, kami percaya Tuhan yang akan menuntun sampai mulut kami mengaku, dan oleh karena hati kami percaya, kami boleh menerima Engkau Tuhan Yesus Kristus menjadi juru selamat dalam kehidupan kami, dan Engkau adalah Tuhan yang kekal, yang sejati. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur kepadamu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saudara sudah mendengarkan kebenaran firman yang kiranya boleh menjadi dasar dan kekuatan di dalam setiap kehidupan saudara. Sampai bertemu lagi di podcast Renungan Firman Mutiara hari ini yang berikutnya. Kasih karunia menyertai saudara sekalian. Shalom.